Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Amalia dari kelas 10A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan supaya menjadi zat-zat yang dapat dicerna oleh tubuh. Tubuh mencerna makanan melalui dua cara. Yang pertama itu ada mekanisme dikunyah dan kimiawi enzim pencernaan. Dan ada juga anatomi fisiologi sistem pencernaan yang ada 7 bagian. Yang pertama itu mulut. Mulut tersusun dari gigi, lidah, dan kelenjar saliva. Terus yang kedua itu ada faring, tenggorokan. Faring berfungsi untuk menghantarkan makanan dari gigi ke kerongkongan. Dan yang ketiga itu ada esofagus. Esofagus atau bisa disebut juga kerongkongan. Esofagus berfungsi menghantarkan makanan atau minuman dari tenggorokan ke lambung. Yang keempat ada lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan kimiawi maupun mekanisme. Dan yang kelima ada usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-7 meter. Dan yang keenam itu ada usus besar atau kolon. Usus besar berfungsi untuk memadatkan feses dengan cara menyerap 90% air. Dan yang ketujuh itu ada anus. Anus adalah ujung dari saluran pencernaan. Selanjutnya itu ada kelenjar dan aksesori sistem pencernaan. Kelenjar dan aksesori sistem pencernaan itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada kelenjar saliva. Dan yang kedua itu ada hepar, atau bisa disebut juga hati dan liver. Dan yang ketiga itu ada kantung empedu. Dan yang keempat itu ada pankreas. Terus ada juga mekanisme pencernaan makanan terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pencernaan karbohidrat, yang kedua pencernaan protein, dan yang ketiga pencernaan lemak. Dan selanjutnya itu ada pemeriksaan pada sistem pencernaan. Terdiri dari 2 cara pemeriksaan. Yang pertama itu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu melalui mulut, abdusen, ratakel, anus. Selanjutnya itu ada pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik itu terdiri dari endoskopi, laparoskopi, röntgen BNO, fluoroskopi, ultrananografi, parasintesis, intubasi negosiatik, dan laboratorium. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.